Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimanapun kalian berada tetap mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, ya, baik itu nikmat badan kita, nikmat sehat kita dan sebagainya. Dan nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah terhitung oleh kita semua, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun. Dan dari itu kita perlu wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena jikalau kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ini sebagai hamba yang kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ikhwani fillah yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rizki yang berlimpah ruah dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga kita semua menambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menambah ketawajuhan kita beramal dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa tidur itu adalah sesuatu hal yang penting, ya, bagi kita semua. Tidur itu adalah sesuatu yang harus, ya, adalah sesuatu yang harus bagi kita semua. Sehingga kalau kita tidak tidur, ya, 1 hari atau 2 hari, maka kita akan merasakan letih, lemah, lesu. Karena apa? Karena tidak tidur. Bahkan ada orang yang tidak pernah bisa tidur, maka mereka kehidupannya seakan-akan disiksa. Karena apa? Karena tidak bisa tidur. Maka bersyukurlah bagi kita semua, atau bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, atau masih Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat tidur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita tidur, ada tidur yang menjadikan tidur itu ibadah bagi kita, ada tidur yang tidak menjadi ibadah bagi kita, bahkan tidak akan mendapat pahala. Ketika kita tidur berdasarkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidur itu akan bernilai. Tidur kita itu akan istimewa, bahkan tidur kita itu akan dinilai pahala atau dinilai ibadah sehingga mendapatkan pahala. Ya, tidur pun itu ada tata caranya. Tidak jadi tidak selama tidur tidak ada tata cara. Jadi tidur dari awal sampai akhir, dari tergeletak di kasur sampai kita bangun, itu ada tata caranya. Ada adab-adabnya yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Maka ketika seseorang tidur tidak memakai tata krama atau tata cara, adab-adab dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidur itu pun tidak akan dinilai ibadah dan tidak akan mendapat kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita di dunia ini terus bermain-main, bermalas-malasan, ditambah lagi kita tidak pernah beramal, maka seyogianya amalkanlah adab-adab tidur. Adab-adab
ya. Amalkanlah adab-adab tidur sesuai baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar amalan ini bisa menyelamatkan kita, bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, atau bisa kita katakan untuk investasi akhirat. Dan ini dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus berkesinambungan. Karena sesuatu yang istiqomah itu adalah sesuatu yang istimewa. Nah, tata caranya, ya, jadi tata caranya itu sesuai yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam hadis dikatakan, idza ataita madja'aka, jikalau engkau mendatangi tempat tidur, fatawaddo, maka wudu terlebih dahulu. Ya, berarti ketika kita ingin tidur, kesimpulannya seperti itu. Ketika kita ingin tidur, maka yang pertama adalah berwudu. Nah, jadi seperti wudu untuk sholat, ya seperti biasa wudu gitu. Kenapa harus wudu? Kan nanti juga batal. Selagi dia tidak bangun berarti belum batal. Kalau sudah bangun ya udah, itu loh, batal. Kenapa? Karena seseorang ketika tidurnya itu ada wudu, berarti tidurnya itu dalam keadaan suci, ya. Dalam keadaan suci, ya. Adab yang pertama itu wudu. Sumattaji ala sikikal aiman, kemudian berbalinglah, ya, tapi berbalingnya itu dengan miring ke arah kanan. Dengan miring ke arah kanan. Jadi tidur menyamping seperti ini, jadi ke arah kanan. Nah, bagian ke arah kanan. Setelah itu baru berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua urusanmu, semua urusanku, ya salah, wa fawwadtu amri, dan saya serahkan semua urusanku, ilaika kepadamu, wa aljatu dhuhri ilaika, wa alja'tu dhuhri ilaika, wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku berlindung, dhuhri atau aku berlindung kepadamu, rohbatan wa rohbatan, rohbatan wa rohbatan, rohbatan wa rohbatan, karena takut dan berharap kepadamu. Ulangi lagi, wa aljatu dhuhri ilaika itu adalah dan aku sandarkan punggungku, ya, aljatu. Wa aljatu dhuhri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan, ya, rohbatan wa rohbatan, atau karena takut, warogbatan, dan karena berharap kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka ilaika, la malja'a wa la manja'a minka ilaika, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlindung ataupun tempat menyelamatkan diri dari siksa, kecuali hanya kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan kecuali dari siksa-siksa neraka kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta,
amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepadamu terhadap kitab-kitabmu yang telah engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Qala fa in mutta 'alal fitrah, Nabi Muhammad SAW berkata, ketika engkau mati dalam keadaan tersebut, maka engkau mati ke atas fitrah, yakni ke atas Islam, ya. Jadi fitrah itu adalah Islam. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah kalimat-kalimat tersebut akhir pembicaraan. Jadi tidak ada pembicaraan lain, ya, ketika nanti tidur kecuali kita mengucapkan kalimat tersebut. Qala Al-Bara' berkata, faqultu astadkiruhunna, aku berkata astadkiruhunna, lalu aku pun mengucapkannya untuk menghafalnya. Jadi langsung diulang lagi oleh Bara'. Kemudian aku berkata, wa bi rasulikal ladzi arsal. Jadi ketika dia menghafal, dia mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalta, wa bi rasulikal ladzi arsalta. Qala la, Nabi Muhammad SAW menjawablah, bukan seperti itu, salah maksudnya. Jadi ketika dia menghafal dan Nabi menyimak, kata Nabi, salah, bukan seperti itu. Lafadznya adalah wa nabiyyikal ladzi arsalta. Jadi kalimat yang akhir yang doa yang tadi akhirnya wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kemudian di dalam dalam riwayat yang lain, wa in asbahta khairan. Jadi jika kamu bangun pada pagi hari, kamu akan mendapatkan kebaikan. Seperti itulah, ya. Jadi ketika kita berdoa yang tadi, maka kita akan mendapatkan kebaikan pada pagi hari. Saya ulangi lagi, sekali lagi, ya, tadi bacaannya atau doanya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhuhri ilaika, rahbatan wa raghbatan ilaika, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ya. Doanya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan bisa dihafal oleh kita semua dan bisa diamalkan, ya. Jadi caranya seperti itu tadi. Wudu, kemudian berbaring, tidur miring ke arah kanan, dan mengatakan doa tersebut. Nah, ketika kita meninggal dunia, ketika membacakan doa itu atau ketika keadaan tersebut, nah, maka kita akan mati ke atas agama Islam. Apabila bangun pagi-pagi, maka kita bangun mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Khususnya saya pribadi yang membacakan hadis tersebut, dan umumnya kita semua yang mendengarkan dan yang menonton video ini. Dan jangan lupa, ya, bagi ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mensubscribe channel ini, kemudian aktifkan semua loncengnya supaya ada notifikasi terbaru dari kami. Kemudian share, dibagikan lagi, karena tidak ada ruginya kita membagikan sebuah kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.